الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بلغ مقاصدنا لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami' Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil islamiyah. Kembali Risalatul Mu'awanah dalam halaman 104. Itu. Wa qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tami'annu atau ma'annu biha ila awalihi wa akhirihi da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Wa samratu hadza tafakkuri mahabbatu su'ada'i wa hamlun nafsi 'alal amali bil a'malihim wa takhalluqu bi akhlaqihim. Wa in dhahabna tataba'u majariyal fikri kharajana an maqsudina minal ijazi wa bima asyarna ilaihi kifayatul lil akil wallahu alam bisawab. Sebelum melangkah lebih jauh, kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwasanya wa qala ta'ala, telah berfirman Allah taala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu atau watma'annu biha ila qaulihi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang la yarjuna liqa'ana, yang tidak mengharapkan bertemu dengan saya, kata Allah, waradu, dan dia tidak merasa puas dalam kehidupan dunia, watma'annu, dan mereka tidak merasa tentram di dalam hatinya, ila qaulihi, dan seterusnya, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup dakwahum, doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin, yakni mengucapkan segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Wasamratuhu, dan buah atau hasil daripada berpikirnya ini, itu akan menimbulkan mahabbatu sa'adah, rasa mencintai kepada orang-orang yang bahagia. Wa hamlun nafas, dan mendorong nafsunya alal amali, untuk melakukan perbuatan bi'amalihi, dengan perbuatan mereka, wa tahalluk, dan akhlak bi'ahlakim, dengan akhlak mereka. Wa in zahabna, jika tinggi alias jauh atau berjalan, nataba'u majariyal fikri, maka mengoreksi dia punya diri tempat-tempat yang berjalannya tersebut pemikiran. Kharaja, tidak termasuk kami, an maksudina, dengan tujuan kami adalah minal idaji, yaitu memaksakan diri untuk wapima asyarna, dan pada keterangan tersebut adalah yang setelah saya isyaratkan kifayatun, yaitu dengan cukup istilahnya lil akal, bagi orang yang berakal. Jadi kesimpulan ayat ini, pertama, Allah sudah menginformasikan 14 abad yang lalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ayat yang Allah firmankan tadi. Allah tidak akan istilahnya mengharapkan bertemunya dengan saya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, apalagi mereka merasa puas dalam kehidupan ini, dan mereka watma'annu biha, dan tidak merasa tentram di dalam hati mereka, kalau bahasa kita ya silakan cari Tuhan yang lain. Cari istilahnya apa yang dia inginkan dalam kehidupan yang membuat hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram. Tapi ingat, semua yang kita inginkan dan kita harapkan tadi adalah itu hanya merupakan impian belaka yang tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena seyogianya orang beriman ingin dan selalu mengharap bertemu dengan Allah, bukan sebaliknya. Karena dalam surat akhir Al-Kahfi kan dikatakan di sana, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kebalikannya. Kalau tidak orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan saya, kata Allah, tapi dalam akhir surat Al-Kahfi, barang siapa yang ingin bertemu dengan saya, dua persyaratan: pertama beramal soleh, yang kedua dalam ibadah jangan mempersekutukan saya, kata Allah. Ini merupakan hal yang paradok, bertolak belakang. Ayat tadi mengatakan orang-orang yang tidak mengharap dengan Allah
Tapi di sisi lain Al-Kahfi, barang siapa yang ingin mengharapkan bertemu dengan Allah, beramal soleh dan sekaligus dalam ibadah dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Artinya mulus. Hanya yang dia sembah cuman Allah. Hanya yang dia pinta cuman Allah. Karena masih banyak di antara kita sholatnya rajin tapi minta pada selain Allah pun rajin. Ada di sini? Ada nggak? Apalagi mencari kesugihan, ingin jalan pintas dunia perekonomian sekarang begitu sulitnya sehingga banyak yang bangkrut. Nah, jika imannya kurang, otomatis dia ingin ambil jalan pintas cepat kaya, tapi bukan kepada yang lebih kaya memiliki alam, malah datang ke mbah dukun. Itu na'udzubillah min dalik. Ya silakan aja klik lah masing-masing di setan gepeng. Tahu setan gepeng? Apa setan gepeng? HP. Kan sekarang lagi apa nih? Lagi tren istilah HP, bukan HP tapi setan gepeng. Ya, cari, klik silakan tentang masalah mencari kesugihan. Ya, ini na'udzubillah min dalik. Loh, kenapa? Karena mereka tadi dengan keputusasaan hidup saat ini, dengan perekonomian yang sangat sulit untuk dicari. Bahkan kemarin saya sempat pulang kampung pun banyak cerita-cerita pabrik-pabrik yang gulung tikar. Terkadang mereka pun harus masuk dengan bayar alias nyogok sekian puluh juta. Coba kira-kira kayak apa nih dunia sekarang? Ya, ini kalau kita kurang iman, kurang beramal soleh, saya yakin sepintas dia ingin kaya, tapi bukan minta kepada yang terkaya di alam semesta ini. Siapa? Allah. Kita sering minta, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Allah, engkau lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Begitu menghadapi ekonomi begitu sulitnya, bukan minta kepada yang maha kaya, malah justru minta kepada ini sangat dunia terbalik. Jangan, ya, apapun dalam kehidupan kita, tetap kita istiqomah, tetap kita tidak labil untuk meminta kepada Allah. Ini kalau mereka yang ingin mengharap bertemu dengan Allah. Kapan sih? Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah itu bisa bertemu nanti di alam syurga. Cuman untuk masuk ke surganya kira-kira gimana? Gampang apa mudah? Mudah apa susah? Ini kan otomatis kan di saat kita ingin mengharapkan bertemu dengan Allah nanti surga, prosesnya kan harus mati dulu. Dari alam barzah menuju alam akhirat itu pun tidak langsung begitu saja, namun proses demi proses dari alam barzah, alam kubur menuju alam yaitu sirat, penyeberangan jembatan Siratal Mustaqim yang di bawahnya adalah api neraka. Coba di atasnya jembatan yang lebih kecil daripada rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Kita jalan di atas tersebut, jika tergelincir siap neraka untuk membakar. Masya Allah. Nih, tapi pernah nggak terlintas dalam hati, ya Allah, kalau seandainya nanti saya meninggal dunia ingin bertemu dengan proses, harus bertemu dengan Allah di surga. Ya tadi kita harus siap jalan di atas jembatan Siratal Mustaqim yang istilahnya hal seperti itu. Kira-kira gimana? Siap tuh nggak? Siap atau belum? Nah, berarti di sini kita harus pandai melatih diri bagaimana supaya bisa berjalan di jembatan Siratal Mustaqim sementara di bawahnya api neraka, gitu kan? Karena seiring dengan ayat Allah sana katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, di mana api neraka kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu yang besar.
Coba kalau batu bisa nyala jadi api, kira-kira tuh batu habis nggak terbakar? Kira-kira kayak apa? Jadi kalau begitu mereka terpeleset masuk, berapi menyala, berkobar percis seperti api dunia, disiram dengan bensin. Kira-kira semakin apa? Itu gambarannya seperti itu. Makanya kita naudzubillah, jangan sampai termasuk orang yang tidak mengharap ingin bertemu dengan Allah. Apalagi kita kehidupan tidak merasa puas. Puas tidak puas, seyogianya harus dipuas-puasin. Ya, kaya atau miskin tetap kita harus lihat kenyataan dan nerima kenyataan. Jangan sampai kita mengharapkan yang berlebihan sementara kita nggak ada ingin mengharap bertemu dengan Allah. Jangan. Makanya kalau orang-orang beriman dalam menghadapi dunia, apalagi di kalangan para aulia Allah, tidak terkusik sedikit pun hati ingin mendapatkan dunia. Yang ingin mereka capai adalah kehidupan akhirat. Kalau kita makanya saya pernah ke Mupasir tuh, seorang waliullah di daerah sana ya, daerah Panegelang ya. Nah, itu sekarang beliau lagi uzrah, tidak bisa ditemui siapapun yang ingin bertemu. Nah itu contoh, kalau kita ngasih amplop sama dia, langsung amplop diinjak, amplop didudukin, seakan-akan dalam pandangan dia itu amplop yang isinya duit, bukan dikantongin, bukan setiap istilahnya apa, menyiapkan sedia sesuatu untuk mengumpulkan amplop, malah justru kalau tuh amplop diinjak, didudukin, kira-kira kayak apa hinanya? Kalau kita kan kagak, amplop diapain? Wah, kantong atas penuh, kantong bawah penuh, kemudian suruh ambil. Saking apanya? Masya Allah. Udah bisa belum kita model kayak begitu? Masya Allah. Kita sedikit aja kehilangan langsung astagfirullahaladzim. Ya, masa ingat cerita mu'alim. Jadi ada seorang tiap hari menyimpan uang di kaleng kongkuan. Kalau masih celengin, taruhnya di kaleng kongkuan. Suatu saat rumahnya kebakar habis. Dan kaleng kongkuan yang penuh dengan uang tersebut ditanam di bawah pohon sawo. Coba, dengan harapan nanti kalau nggak punya uang, itu kaleng kongkuan bisa digali dan diambil. Begitu terjadi rumahnya ludes terbakar, dia ingat dulu pernah nyimpen uang di kaleng kongkuan, cuman ditaruh di mana? Biasa kan kalau dalam kondisi seperti itu kan pikiran kira-kira kayak, wah, panik, kabur, seakan-akan tidak ada ketenangan karena memikirkan rumah yang sudah ludes dibakar api. Lalu datang dia kepada seorang, minta petunjuk bagaimana supaya menemukan kaleng kongkuan yang pernah dia, yaitu gali tanah kemudian disampan di sana. Kata dia, coba Bapak salat 2 rakaat, wudu kemudian salat. Begitu wudu dia salat Allahu Akbar, nyambung hati dengan di bawah pohon sawo. Begitu ingat di bawah pohon sawo, nggak jadi tuh salat, ngambil cangkul. Ngapain? Gali. Seharusnya kan salat dulu selesai baru ambil cangkul, ini enggak, saking apanya? Ya Allah, saking girangnya, bahagia, ingat tuh bahwasanya kaleng kongkuan ada di bawah pohon sawo. Begitu takbir Allah, ingat, langsung bukannya sholat selesaikan baru ambil cangkul, ini enggak, ambil cangkul langsung nah itu kan model gitu, kira-kira gimana? Apa yang dia ingin capai, yaitu kaleng kongkuan ketemu ternyata kepada Allah dicampakkan begitu saja, padahal yang memberikan peringatan bahwa adanya di bawah pohon sawo kira-kira siapa? Itu kan, itu pun dilalahnya karena
sholat tadi. Makanya kalau kehilangan sesuatu jangan datang ke mbah dukun. Mbah, ini saya kehilangan uang, kehilangan ini segala macam. Jangan, nanti sama mbah dukun pasti suruh macam-macam. Karena saya pernah ngajar, dia orang India, dia anaknya kuliah di UI itu, ya sama di SMA. Suatu hari saya datang, di toples 2 itu penuh dengan yuyu. Tahu yuyu? Kepiting kecil-kecil itu. Saya tanya, Miss, ini apaan nih yuyu nih? Gini Ustaz, Miss ini sering kehilangan duit, kata Mbah Dukun. Ini yang ngambil katanya tuyul. Nah tuyul hobinya mainin yuyu, jadi nggak akan sempat ngambil duit karena asik mainin. Astagfirullah, saya bilang, Miss, bukan gitu caranya, Miss. Kenapa? Yang punya alam ini kan Allah. Dan Allah yang hanya bisa memberikan isinya petunjuk kalau kita minta sama Allah. Buktinya Miss suruh miara yuyu 2 toples udah berapa minggu? Udah hampir 2 minggu. Udah ketemu belum? Belum. Ya pantas. Ini bukan mungkin nih siapa yang ngambil wallahu alam. Tapi kalau ibu zikir mengingat Allah, insya Allah akan ketemu siapa oknum pencuri uang setiap saat. Begitu dia wirid, dia lakukan tuh zikir, ternyata minggu besok saya ngajar lagi ketemu, alhamdulillah Ustadz, ternyata yang ngambil bukannya tuyul tapi Mbak Yul. Kan ada cerita tuyul dan Mbak Yul, itu nyangka dia siapa tuyul, padahal yang ngambil Mbak Yul, yakni pembantunya sendiri. Nah sekarang jelas kan, lain kesempatan jika terjadi sesuatu jangan minta kepada yang lain, tapi langsung minta kepada Allah. Insya Allah itu jalan yang terbaik. Dosa nggak akan dihapus oleh Allah selama 40 tahun kalau dia datang kepada mbah dukun, apalagi percaya iman kita menjadi luntur. Itu na'udzubillah min dzalik. Ini contoh. Jadi kalau seandainya orang yang tidak mengharap bertemu dengan Allah dan mereka tidak istilahnya merasa puas dalam kehidupan dunia, maaf, itu adalah bukan tipe orang yang beriman. Bukan umat Rasulullah SAW yang selalu pikirannya resah dan selalu gelisah, apalagi sampai stres gara-gara urusan dunia. Itu jangan. Dunia bukan tujuan utama seperti orang-orang kafir. Kalau orang kafir kan dianggap tujuan hidup cuma sekali, dunia saja. Makanya mereka mayitnya dibakar, kemudian setelah jadi abu dibuang kemana? Ke laut. Karena dia berprinsip bahwa hidup cuma satu kali. Dia nggak tahu proses masih panjang dalam kehidupan manusia. Itulah orang-orang kafir. Ya, makanya kita harus bisa bagaimana nih? Memanfaatkan sisa umur yang ada supaya bisa mengharap bertemu dengan Allah. Caranya tadi pertama adalah kita harus merasa puas dengan kehidupan pemberian Allah. Sedikit, banyak, ataupun tidak sama sekali, tetap kita harus merasa puas alias qanaah. Inilah ilmu tasawuf berbicara kalau orang sudah berqanaah, menerima apa adanya, jangankan banyak, sedikit pun alhamdulillah. Kalau kita banyak alhamdulillah, sedikit astagfirullah atau ngambek. Gitu kan? Nah ini kembali pada kita semua. Nah itu kalau seandainya orang istilahnya sudah memiliki sifat qanaah, dia menerima apa adanya, ada ya alhamdulillah, enggak ada juga alhamdulillah. Makanya saya ingat guru ya, Ki Kamal Yusuf pernah cerita waktu gurunya istrinya bilang, Pak, ini beras udah habis, enggak ada beras. Ya udah, tenang aja sih, kenapa harus bingung, beras udah habis. Begitu dia bicara begitu, tiba-tiba ada tamunya dari Kerawang. Dia kan tinggal di Bekasi. Bawa beras 1 karung. Assalamualaikum guru, alhamdulillah di Kerawang lagi musim panen, saya bawa beras buat guru 1 karung. Apa kata beliau? Udah taruh aja di pojok di situ. Itu begitu tenangnya memberikan orang 1 karung beras dengan katanya taruh aja di pojok sana.
Coba kalau model kita dibawain 11 karung kira-kira gimana? Hati kita gimana? Luar biasa girangnya. Bila perlu tuh bawa beras dibawa sendiri. Saking apa? Saking girangnya. Ini enggak, taruh aja di situ kan. Seakan-akan yang enggak mengharapkan banyak untuk mendapatkan 11 karung. Nah, sehingga dengan kata-kata begitu tenangnya, ini watma'unna tadi tuh. Merasa isinya tenang mereka manakala menghadapi alam dunia yang fana ini, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Ada yang ngasih alhamdulillah, enggak ada yang ngasih pun alhamdulillah, cukup. Allah sudah banyak memberikan kepada kita. Cuman kita salah tanggap. Dianggapnya Allah enggak dengar doa kita. Dianggapnya Allah enggak adil, dianggapnya Allah pelit dengan diri kita, padahal di sisi lain kita minta dunia tapi diberikan kesehatan. Mendingan mana? Mendingan harta banyak tapi stroke. Mendingan mana? Duit banyak tapi dirawat di rumah sakit, mendingan mana? Mendingan sehat atau banyak duit? Jangan sehat banyak duit. Itu namanya kan sistem borongan kan gitu. Ini enggak. Kalau kita suruh milih mana saatnya kita minta, ya Allah, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id, kita salat duha rajin, salat tahajud rajin, tapi itu rezeki yang kita minta enggak pernah turun, enggak pernah ada. Tapi kita jangan salah pikir bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah. Baik untuk dunia maupun untuk akhirat, cash maupun kredit. Cepat atau lambat pasti doa dikabul. Cuman kan lihat tipe kita yang berdoa. Cuman kita salah duga aja. Kalau kita kan pengennya langsung dikasih, padahal kata Allah, gue pengen tahu nih ratapan dia meminta kepada saya sampai di mana. 1 hari, 2 hari, 3 hari masih minta, seminggu masih minta, sebulan masih minta, pasti Allah akan kasih. Tapi baru 3 hari udah bubar, nggak minta lagi karena frustasi, percuma mah. Doa juga salat doa, kenapa nggak dikasih yang kita harapkan? Loh, Anda bisa jalan aja itu, bisa makan aja itu kan. Terkadang orang salah pikir, dianggapnya yang namanya rezeki adalah duit, padahal yang mananya rezeki seluruh pembagian dari Allah, kebaikan itu namanya apa? Rezeki. Makanya tadi kalau saya milih, mendingan stroke banyak duit atau nggak punya duit tapi sehat. Tinggal pilih mau yang mana. Pengennya sehat tapi banyak duit. Padahal kalau banyak duit juga kita belum tentu bisa mengatur. Makanya kata ahli sufi dalam doanya, Allahumma la takilna, Allahumma la takilni terpatain, Allahumma takilni nafsi terpatain, ya Allah jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata pun jangan. Ini ahli sufi yang begitu koreksi diri, bahwasanya dia katakan Allahumma la takilni ila nafsi terpatain, ya Allah jangan kau serahkan semua urusan saya kepada saya. Jadi seakan-akan minta urusan kita diserahkan pada siapa? Allah. Sebab kalau urusan dunia diserahkan sama kita, jangan harap kita akan mampu untuk mengatur dan bisa mengatur. Tapi kalau Allah yang ngatur, kira-kira gimana? Semua akan menjadi beres dunia maupun akhirat. Itu doa seorang sufi yang begitu indahnya dengan kata-kata Allahumma la takilni tarfata ain, ya Allah jangan kau serahkan urusan saya sekejap mata pun jangan. Jadi semua minta diurus oleh Allah. Insya Allah kalau Allah yang ngurus, nah kekayaan yang melimpah kita bisa amalkan di jalan Allah. Tapi kalau kita menyerahkan kepada diri kita banyak harta, kira-kira gimana? Mungkin sebulan bisa habis, setahun bisa habis, pasti akan habis kalau kita yang ngatur. Kenapa? Karena nafsu manusia yang bergejolak dalam hatinya itu pasti lebih condong dunia daripada akhirat. Tapi kalau orang yang berserah diri pada Allah, otomatis minta diurus oleh Allah, Allah yang ngurus. Nah, paling tidak hartanya untuk di jalan Allah. Itu kan.
Nah makanya kembali pada kita semua tuh, bagaimana caranya supaya watma'annu biha tadi, merasa tentram hati kita dalam menghadapi dunia. Bagaimana caranya? Kita harus tahu jurus. Sebab jurus ini paling mahal nih. Ya, paling berharga. Kalau kita tahu jurus bagaimana supaya ma'annuna tadi bisa hati tentram, tenang, tidak pernah resah dan gelisah. Kira-kira apa jurusnya? Triknya apa? Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak? Suka baca Quran nggak? Padahal kan di Quran ada. Apa kata Allah? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu kan itu ayatnya. Orang-orang yang beriman, pikiran mereka akan tenang, tapi tidak akan tenang jiwa mereka, hati mereka, kecuali orang yang selalu zikir kepada Allah, yang selalu menyebut asma Allah, yang selalu tidak ada hari tanpa mengingat Allah. Itu yang bisa membuat manusia hatinya menjadi tenang. Atau di ayat lain, apa di sana dikatakan? Faidzat ma'nantum aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kamu ingin tenang, kata Allah, dirikan salat. Karena salat itu kewajiban bagi orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Apa sampai di situ? Tidak. Di surat Toha dikatakan, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, dirikan oleh kamu salat untuk mengingat aku. Nah, ayat pertama tadi konsep atau trik bagaimana hati menjadi tenang. Tidak ada cara kecuali selalu ingat kepada Allah. Makanya Imam Junaidi al-Baghdadi 1 detik lupa kepada Allah 1000 tahun gak bakalan impas dibayar. 1000 tahun. Umur kita baru berapa tahun? Bisa enggak sampai 1000 tahun? Itu kan 1 detik aja lupa mengingat Allah, itu 1000 tahun gak bakalan impas terbayar 1 detik. Sedangkan kita lupa kepada Allah berapa jam? Berapa jam? Paling ingat waktu di masjid, di luar masjid, di pasar, di tempat pekerjaan, di rumah. Padahal Allah sudah menjelaskan, kalau kita ingin tenang, kita ingin istilahnya hidup tentram, maka caranya kata pertama tadi selalu berzikir kepada Allah. Bahkan orang yang gak pernah berzikir kepada Allah dianggap orang yang gak punya pikiran. Itu kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergeseran antara siang dan malam, ingat saudara, itu ada kebesaran Allah buat mereka yang punya pikiran. Siapa sih? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Yang punya pikiran adalah orang tatkala berdiri selalu menyebut nama Allah, tatkala duduk dia selalu menyebut nama Allah, sekalipun tatkala berbaring tetap nggak pernah sunyi, lidah selalu goyang menyebut nama Allah. Itu yang punya pikiran. Berarti duduk, diri, berbaring gak pernah menyebut nama Allah, orang yang gak punya pikiran, orang ya. Makanya pembahasan kita dalam Nasaidiniyah, waktu guru kita ceritakan bahwasanya dalam kamar mandi pun boleh zikir dengan catatan di dalam hati. Itu kan? Sebab di WC berapa jam? Berapa menit kita nongkrong? 10 menit. Kalau WC nongkrong, kalau yang duduk beda sama tuh. Kalau WC-nya WC nongkrong atau nongkrong dengan WC duduk sama enggak? Enggak kan? Lamaan yang mana? Nah kalau selama 1 jam tadi
nggak menyebut nama Allah, 1000 tahun nggak bakalan impas dibayar. Makanya boleh asalkan jangan bersuara, tapi hanya istilahnya terbetik dalam hati. Itu termasuk kategori supaya jangan sampai lupa menyebut Allah dalam 1 detik. Itu kan? Itu sampai begitu solusinya tadi. Itu yang pertama, orang yang istilahnya berdiri, duduk maupun berbaring selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, apabila ingin tenang kata Allah, dirikan oleh kamu salat. Karena yang paling efektif dalam ayat ketiga tadi, yang paling efektif menyebut nama Allah dalam rangka melaksanakan salat. Kalau zikir yang bergoyang kan cuman lidah doang, yang basah cuman mulutnya doang, tapi anggota badan duduk sila, iya kan? Makanya kalau kita dapat dari guru ijazah tentang thariqah samaniyah, diamalin gak? Kata siapa? Syekh ya Abdul Ghani Al-Banjari alias guru si kumpul, itu bukan sembarangan doa atau wirid. Saya sendiri udah mencoba tentang wirid yang disebut dengan thariqah samaniyah, habis asar dan habis subuh atau di pagi hari. Diamalin gak? Diminta zikirnya doang sama guru, dijasahin diamalin. Padahal kata guru sungguh ini udah mujarabat loh. Kan ada kitab mujarabat tuh. Itu kan, ini saya udah tes, udah coba saya lakukan wirid thariqah samaniyah, hasilnya ya beginilah. Nah, ini sampai begitu beliau menganjurkan pada jamaahnya supaya dibaca. Alhamdulillah jamaahnya sampai sekarang ijazah diamalinnya. Pantesan hidupnya gitu, nggak ada perubahan gitu. Coba kita baca siapa tuh ada apa? Ada perubahan gitu kan. Nah, karena saya amalin tahun berapa kita dapat dulu waktu di puncak penutupan mualim dulu. Itu contoh. Itu thariqah samaniyah, kata beliau katakan anang mujarabat. Kalau bahasa Banjarmasin kan ini saya udah uji coba untuk mengamalkan thariqah samaniyah. Ya. Ini coba dikatakan astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Berapa kali? 100 kali. La ilaha illallah 166 kali. Kemudian Allah berapa kali? 66 kali. Kemudian hu 77 kali. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyika rasulika nabiyil wa ala alihi washabihi ajmain 100 kali. Coba itu yang disebut thariqah samaniyah. Nah, ini kalau dibaca pagi sore enggak ada peluang kita untuk tidak menyebut nama Allah. Belum lagi ajaran Rasulullah doa waktu pagi dan petang. Itu semua tidak sunyi dari wirid zikir yang diajarkan Rasulullah supaya umatnya tadi jangan sampai lupa kepada Allah sampai berjam-jam, apalagi selama hidup nggak pernah menyebut nama. Na'udzubillah min dzalik. Tolong, ini cara untuk mengingat Allah dalam terakhir tadi surat At-Taha. Kalau ingin tidak ada Tuhan melainkan aku, dirikan oleh kamu salat, karena salat untuk mengingat aku. Nah, paling utama kembali karena seluruh anggota tubuh ikut bergerak. Kalau tadi kan Allah paling lidahnya doang yang apa? Ya, apalagi sampai beliau katakan ketika mengucapkan la ilaha illallah matanya merem sambil merenung dan memaknakan kalimat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu sampai begitunya. Bahkan beliau pun pernah membagikan ijazah kepada jamaahnya yang disebut Dawaul Fakri. Doa menghilangkan kemiskinan, kesusahan. Ini termasuk susah hati itu. Ya, itu pun beliau sudah memberikan ijazah kepada mereka yang ingin menghilangkan hati yang resah dan gelisah. Itu disebut Dawaul Fakri, ya. Doa untuk obat supaya jangan sampai susah.
duit susah, hati susah, ilmu susah, ekonomi susah, tenaga susah. Banyak nggak susah? Banyak arti susah. Kan luas, tapi judulnya Dawaul Fakri, ya. Doa obat untuk menghilangkan kefakiran tadi. Fakir dalam kategori ya tadi. Kalau kita kan selalu berpikirnya tentang ekonomi, tentang duit gitu kan. Padahal selain uang pun bisa jadi itu rezeki pemberian Allah. Makanya Allah bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu disebut oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan hai manusia? Coba nikmat mana lagi? Silakan. Saya kasih telinga buat dengar. Nah, sejauh mana memanfaatkan telinga? Saya kasih pandangan mata, sejauh mana memanfaatkan mata? Kaki, tangan, hidung, mulut. Nah, sampai di mana pemanfaatan untuk mensyukuri nikmat Allah? Silakan cari celah-celah yang tidak aku berikan nikmat kepadamu. Itu diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban la bi syai'in min nikmatika rabbana tukadzibu dzalikal hamdu. Itu doanya kan begitu. Dalam tafsir yang kita pernah belum baca sih, itu karena surat Ar-Rahman, cuman saya ingat dulu waktu ngaji ya di UI itu tafsir Sawi, itu diantaranya sunnah kita memberikan jawaban ketika baca kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Silakan, please cari. Coba kira-kira ada nggak yang kurang yang Allah berikan pada kita nikmat? Nikmat mata, alhamdulillah, bisa ngantuk, bisa tidur, sampai ngaji pun masih bisa tidur. Kan hebat. Nikmat bukan? Disyukurin nggak? Disyukurin nggak? Nah, kalau disyukurin jangan tidur kalau ngaji. Jika nikmat mata malah asik, ngaji malah guru nerangin malah dia tidak. Alhamdulillah masih bisa. Itu kan, kalau saya cerita dulu di Malaysia seorang janda punya mall, ya punya mobil mewah 9, nggak pernah mau tidur kalau nggak minum pel tidur. Coba berapa duit tuh beli pel tidur, hanya ingin tidur. Nah, kalau kita nggak punya mall, nggak punya mobil, alhamdulillah di mana saja bisa tidur, termasuk ngaji pun tidur. Kan luar biasa, luar biasa. Peler ya, asal nempel molor gitu kan. Makanya setan pintar, mas jangan di depan ustadz, ente nggak bakalan bisa tidur. Coba kalau sambil nyender, ustadz jauh nggak melihat. Padahal Allah maha. Ini contoh, dia jangan dipikirin dan besok jangan tidur lagi. Itu kan nikmat mata, masya Allah, luar biasa. Sampai Allah taruhkan dalam Al-Quran. Apa di sana katakan? Walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum adzanun la yasma'una biha. Neraka jahanam Allah siapkan buat mereka. Siapa? Yang pertama yang menyalahgunakan pikiran, yang kedua yang menyalahgunakan mata, yang ketiga yang menyalahgunakan telinga. Itu kalau disalahgunakan, 3 anggota tubuh yang berperan, yang banyak bekerja. Kata Allah, kalau disalahgunakan Allah sudah siapkan neraka jahannam. Na'udzubillah min al-jahannamu wad'i finnar. Namanya neraka jahanam ada di keraknya. Ibarat kalau kali, sungai, biasa tuh kalau ada yang suka muter di tengah-tengah, itulah pusarnya apa? Sungai. Jadi orang terkadang tuh kalau hanyut, umpamanya terbawa arus, itu pasti dibawa putar oleh air yang ada di tengah-tengah. Itu ada lubang yang lebih dalam, itu namanya pusar sungai. Manusia juga sama, namanya neraka itu berada di tengah-tengah neraka jahanam. Buat mereka tuh yang menyalahgunakan
pikiran, hati selalu busuk, selalu mencong, selalu iri dengki terhadap orang lain. Siap-siap nih hati model kayak begini neraka jahanam. Yang salah dengar, kalau dengerin gosip anteng, kalau dengerin ngaji, kalau dengerin gosip terus gimana? Ceritanya gimana? Terus orang didesak supaya, iya kan? Coba kalau dengerin ngaji, telinganya gimana kira-kira? Ya, itu tadi sambil tidur. Yang punya mata juga sama, itu Allah sudah siapkan neraka. Nauzubillah min. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kita ingin kembali tadi wasamratu hadzata fakir mahabbatu sana, bahwa buah daripada berpikir itu akan menimbulkan rasa cinta dan rasa bahagia. Kalau orang mau berpikir dan ingin menumbuhkan rasa cinta kepada kebahagiaan, maka kembali dia akan hidup mengharapkan bertemunya dengan Allah, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena wahamlun nafsu itu kan akibat dorongan hawa nafsu. Ya, kalau orang sudah terdorong oleh hawa nafsu, semua dianggap halal, semua dianggap benar, orang lain dianggap salah, itu dorongan hawa nafsu. Bi'amalihim, dengan sebab perbuatan mereka, bitahalluqu bi ahlakihim, dan berakhlak dengan akhlak mereka. Kenapa? Mereka pikirannya udah apa? Udah busuk, udah jelek, selalu melenceng, mikirin orang lain, dirinya sendiri nggak pernah dipikirin kayak apa. Nah, yang terakhir tadi, bahwasanya jangan sampai kita ini menjadikan sebuah akal menjadi dorongan hawa nafsu, tapi dengan akal gunakan sebaik-baiknya untuk mensyukuri nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Isyraq telah tiba. Kita memohon mudah-mudahan panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang dalam kitab yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykura.